Sebelum mulai video ini, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka. Nah, pada kesempatan video kali ini gua akan membagikan video tutorial cara download Bandicam tanpa watermark versi terbaru ya guys. Nah, bagi kalian yang belum tahu Bandicam, jadi Bandicam itu aplikasi perekam layar laptop atau PC yang paling ringan yang bisa merekam layar penuh atau merekam bagian tertentu pada layar desktop kalian serta memiliki kualitas tinggi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau merekam game atau buat tutorial via komputer wajib punya aplikasi Bandicam ini, karena aplikasi ini memiliki kualitas tinggi tanpa membebani sistem loh guys. Pokoknya aplikasi Bandicam ini recommended banget guys. Oke guys, daripada kalian nunggu lama-lama, langsung saja. Pertama kalian harus download aplikasi Bandicamnya terlebih dahulu. Agar lebih mudah download Bandicamnya, kalian bisa download di website resminya Bandicam. Seperti ini, kalian bisa ketik Bandicam download di Google. Nah, kemudian ada tampilan yang paling atas, kalian bisa klik. Nah, ini tuh menuju website ke Bandicamnya langsung. Nah, setelah tampilan ini, kalian bisa klik download Bandicam. Ditunggu sebentar ya guys. Oh iya, pastikan koneksi internet kalian stabil ya agar lebih cepat aplikasi Bandicamnya terdownload. Oke guys, jika file sudah selesai terdownload, kalian bisa langsung install aplikasi Bandicamnya seperti ini. Kalian klik dua kali file Bandicam yang sudah terdownload tadi, kemudian klik yes. Nah, kalian bisa pilih bahasa agar lebih mudah. Kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian klik OK. Kemudian klik lanjut. Nah, setelah tampilan ini, kalian bisa klik saya setuju. Kemudian klik lanjut. Nah, ini adalah tempat file Bandicam kalian yang akan disimpan. Kemudian klik install. Oke guys, file Bandicam gua sudah terdownload, namun di sini masih unregister. Jadi kalian harus register terlebih dahulu agar aplikasi Bandicam kalian tanpa watermark atau full version guys. Nah, gua akan kasih tahu caranya biar aplikasi Bandicam terregister. Kalian bisa klik tentang di sini. Nah, kalian bisa klik daftar. Jadi di sini ada dua cara guys. Kalian bisa pilih beli sekarang atau daftar. Namun di sini gua bakalan kasih tahu caranya tanpa melalui kedua ini guys. Jadi kalian harus download file KeyMaker. Nanti gua bakalan taruh file KeyMaker di link deskripsi agar lebih mudah kalian download. Nah, kemudian jika sudah file KeyMaker di download, kalian harus ekstrak terlebih dahulu seperti ini. Oh iya guys, waktu kalian download file KeyMaker, kalian harus matikan antivirus dan Windows Defender-nya dulu. Jika sudah terinstall, kalian bisa aktifkan kembali. Terserah kalian mau ekstrak file KeyMaker di mana aja, cuman gua bakalan ekstrak file KeyMaker di folder baru. Nah, jika file KeyMaker sudah terekstrak, kalian bisa klik file KeyMaker.
lalu kemudian klik copy. Nah, kemudian paste file KeyMaker di folder Bandicam yang sudah terinstall tadi. Nah, kalian bisa paste file KeyMaker di sini. Nah, setelah file KeyMaker dipaste ke folder Bandicam, kalian bisa klik kanan pada file KeyMaker, kemudian klik jalankan run as administrator, kemudian klik OK. Nah, setelah ini kalian bisa masukkan email kalian atau bebas email apapun bisa, cuman gua masukin email bebas ngarang aja guys. Kemudian setelah isi email, klik register application. Nah, jika muncul tampilan ini artinya aplikasi Bandicam kalian sudah berhasil terregister guys. Oke guys, kita cek buka aplikasi Bandicamnya. Nah, jika tulisan unregister-nya hilang, berarti aplikasi Bandicam-nya sudah full version ya guys, tanpa watermark. Nah, kita coba cek lagi, kemudian klik tentang. Nah, sudah terdaftar ya guys. Nah, kalian sekarang bisa gunakan aplikasi Bandicam full version tanpa watermark. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bye. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara menggunakan aplikasi perekam layar Bandicam di laptop atau komputer kalian. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan membuka aplikasi Bandicam. Nah, ini dia tampilan aplikasi Bandicam ya. Jika kalian baru menginstal di laptop atau komputer kalian ya. Nah, sekarang di sini saya akan buka aplikasi Bandicam. Nah, tampilan awalnya ini seperti ini ya. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk merekam layar di laptop atau komputer kalian menggunakan aplikasi Bandicam ini, jadi kita harus tentukan dulu di bagian sini. Kita nggak bisa ngerekam kalau kita nggak tentukan beberapa fitur yang ada di sini. Misalkan saya mengklik rekam ini, nah, otomatis saya nggak bisa. Nah, ada notice atau peringatan seperti ini, Google merekam karena mode rekaman belum dipilih. Nah, jadi kita harus memilih mode rekaman yang ada di sini, bisa memilih area kotak. Nah, untuk area kotak ini itu kita tentukan yang mana saja yang bisa kita rekam. Nah, ini dia contohnya area kotak. Kalian bisa lihat, kita bisa tentukan seperti ini. Kita bisa perkecil ini, bisa kita perbesar, bisa kita seperti ini. Nah, misalkan hanya aplikasi yang terlihat. Nah, jadi kalau untuk area kotak kita menentukan apa saja yang bisa direkam di layar kita. Nah, setelah ada area kotak, ada layar penuh. Nah, layar penuh ini untuk full screen, semua layar itu kena. Jadi kalau kita klik layar penuh, maka semua itu semuanya terkena, semuanya terekam, semua layar itu terekam ya. Oke, di sini saya akan contoh akan merekam di bagian area kotak. Saya akan merekam misalkan hanya di bagian sini akan terkena rekaman. Oke, saya klik rekam atau record. Nah, ini kan sudah merekam. Oke, saya contoh, saya stop, kita lihat hasilnya. Untuk melihat hasil tadi rekamannya, kalian klik yang video di samping mulai ini. Nah, klik video. Nah, ini hasil rekamannya Bandicam yang ada tertera tanggal. Nah, di sini saya akan melihat hasil rekaman tadi yang di bagian area kotak tadi itu, kita bisa klik putar. Nah, yang terkena ini hanya di bagian aplikasinya saja. Oke. Nah, untuk yang
di bagian full screen atau layar penuh, otomatis semuanya kena. Oke, di sini saya akan contohkan akan merekam. Oke, di sini saya berhenti. Oke, setelah itu kita bisa lihat di video lagi, kemudian kita putar. Nah, ini untuk layar penuh, kalian bisa lihat. Nah, semuanya itu kena. Nah, fitur yang selanjutnya yang di bagian layar penuh ada di samping itu sekitar tikus. Nah, sekitar tikus ini itu fungsinya merekam, dia itu mengikuti arah kursor. Nah, jika kita mengarahkan kursor ke atas, maka rekaman itu akan mengarah ke atas juga. Misalkan ke bawah ya, rekaman juga mengarah ke bawah. Nah, saya contohkan kan seperti ini, saya rekam ya. Nah, ini kan di sini ke atas, ke bawah. Nah, dia akan ke bawah juga, mengarah ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, sekarang bisa kita lihat hasilnya di video. Kita lihat. Nah, ini kan di sini. Oke, kita bisa lihat ke bawah. Nah, dia ke bawah sini ya. Ke bawah sini tadi, ini di bawahnya nggak terlihat. Dia itu ke bawah mengikuti arah kursor. Nah, ke atas lagi. Oke. Nah, mungkin untuk yang bagian mode perekaman game dan perekaman perangkat ini mungkin saya untuk saat ini nggak bisa jelaskan. Kita lanjut saja ke fitur selanjutnya atau ya apa-apa saja yang ada di Bandicam ini. Selain merekam layar, di Bandicam ini kita juga bisa screenshot. Nah, misalkan itu seperti ini, saya pilih full screen, kemudian di sini itu kan di bagian sini record. Nah, untuk screenshot kalian bisa klik kamera yang ini atau yang ini. Saya klik. Nah, setelah itu selesai, hasilnya kita bisa lihat di gambar. Nah, ini hasilnya. Ini nah, ini dia hasil screenshotnya. Nah, oke, sini saya close. Oke, selain fitur bisa screenshot, di bagian sini di bawah awal ini kan ada umum. Nah, di sini tuh ada pilihan hasil rekaman kita itu mau taruh di mana. Nah, kalian bisa tentukan di sini. Kalau misalkan di sini saya tentukan di local disk D. Local disk D. Nah, kalian bisa pilih local disk D ataupun local disk C. Kayak itu bebas kalian. Kalian bisa buatkan folder untuk hasilnya dan lain-lain. Ini untuk penyimpanan rekaman atau hasil rekaman kita mau disimpan di mana. Di sini ada di bawah umum ini ada video. Nah, video ini kita bisa lihat ada beberapa petunjuk tombol merekam dan berhenti. Nah, kalau untuk merekam dan berhenti itu F12. Misalkan kita ngerekam nggak perlu klik yang di sini lagi, perlu rekam kemudian di minimize baru kita record. Itu nggak perlu, kita langsung saja minimize, kemudian kita tekan di keyboard kita tekan F12, maka rekaman itu akan berjalan otomatis. Dan kemudian ada di bawahnya ada tombol jeda. Tombol jeda itu misalkan kita mungkin dalam rekam ada kesalahan ya, bisa kita pause atau jeda. Kalian bisa checklist tombol jeda, dan tombol jeda ini kita nggak perlu tekan pause di aplikasinya, kita cukup tekan di keyboard kita shift plus F12. Nah, di bawah tombol jeda ada tampilkan kursor tikus. Nah, di sini itu tampilkan kursor tikus itu kita menampilkan kursor ini. Misalkan kita nggak tampilkan yang ini, kita nggak tampilkan kursor tikus ini, maka yang tanda panah ini nggak akan muncul. Nah, oke, saya contoh ya. Nah, oke, di sini saya rekam, maka tanda panahnya itu nggak akan muncul. Kita bisa lihat hasilnya di video. Nah, kita putar. Nah, tanda panahnya itu nggak muncul. Nah, kita bisa lihat tanda panah itu nggak muncul di sini. Nah, oke. Nah, di bagian di bawah tampilkan kursor tikus ini ada juga tambahkan efek klik tikus. Efek itu maksudnya di kursor kita di tanda panah ini ada misalkan berwarna lah, ada warna kuningnya, ada warna merah dan lain-lain. Yang di bawah lagi efek klik tikus, di bawahnya ada tambahkan overlay kamera web. Nah, kamera web ini itu kalian bisa record kalian sendiri, itu bisa muncul di sini. Misalkan saya akan tambahkan overlay kamera web, kemudian saya record, maka akan muncul kamera atau seperti di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, kamera web. Untuk mengatur rekaman suara itu kalian ke video saja, kemudian ke pengaturan. Setelah itu di suara itu tampilannya nggak seperti ini, tapi seperti ini, nggak tercepis yang rekam suara. Makanya suara kita itu nggak muncul. Nah, suara kita itu nggak muncul di perekaman suara. Jadi untuk memunculkan suara kita di dalam perekaman layar, kita harus checklist yang rekam suara, maka otomatis kita bisa merekam dan muncul suara kita di dalam rekaman itu. Nah,
di sini kita juga bisa menyimpan rekaman suara kita. Jadi suara kita aja yang bisa disimpan ya. Nah, di bawahnya ada perangkat utama. Nah, yang di sini di bagian microphone high definition audio device, saya sarankan untuk menggunakan yang ini mikrofon. Kalau kita menggunakan speaker high definition audio device, itu suara kita nggak muncul. Suara kita itu nggak muncul. Tapi speaker high definition audio device ini saya rekomendasikan untuk misalkan kalian ingin merekam tapi audio dari laptop yang berjalan. Nah, misalkan saya akan merekam ya, jadi supaya lebih spesifik lah, contohnya seperti ini. Saya ngerekam, untuk merekam suara itu yang bagian sini mikrofon kan, kita bisa atur volumenya, bisa sampai 100 dan agak dikecilkan, nah tergantung dari kalian. Nah, ini untuk merekam suara. Nah, kalau untuk speaker itu merekam suara dari laptop. Ngerti gak ya? Suara dari laptop, misalkan saya ngerekam ya, saya atur. Oke, saya ngerekam, kemudian saya jalankan musik, saya jalankan lagu, sebuah lagu. Nah, saya jalankan musik, otomatis musik itu yang akan terdengar dalam rekaman layar. Oke, di sini saya akan coba rekam ya. Nah, ini kan berjalan. Oke, nah ini kan berjalan ya. Nah, setelah saya akan contoh akan rekam. Oke, saya akan rekam. Oke, setelah itu saya jalankan. Nah, itu kan sudah berjalan tuh musik atau audio dari laptop. Sekarang kita bisa lihat hasilnya. Maka otomatis yang jalan yang suara dari audio atau audio dari laptop itu kan saya. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, jadi bagus juga nih fitur ini, karena kita nggak perlu capek-capek edit. Misalkan kalian ingin buat video tutorial tapi tidak ingin memunculkan suara kalian, ingin memasukkan musik ke video tutorial kalian, jadi nggak perlu kita edit lagi. Kita cuman menggunakan Bandicam ini, kita gunakan fitur yang saya sebutkan tadi ya, otomatis yang berjalan hanya audio dari laptop. Kalian bisa lihat. Nah kan yang berjalan itu audio dari laptop. Nah, ini dia tadi. Nah, kalian bisa lihat. Oke, jadi seperti itu. Kalau ingin mengatur audionya itu ya, atau suara hanya dari laptop ya pilih yang speaker. Tapi kalau kalian ingin merekam sekaligus dengan suara kalian ya pilih mikrofon dan atur volumenya di bawah sini. Nah, di bawah mikrofon atau di bawah perangkat utama itu ada perangkat kedua. Kalau saya di sini dianjurkan ya dimatikan saja, nggak perlu kita atur di sini. Nah, kita lanjut ke fitur selanjutnya, ada kamera web. Kamera web tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, kita bisa klik tambahkan kamera web, bisa kita atur ya, kita atur kamera webnya mau ditampilkan di sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, untuk mengatur posisi kamera webnya itu berada di mana, nah kalian bisa pilih yang selanjutnya ini. Kalian bisa lihat selanjutnya. Nah, setelah itu kalian bisa posisikan, kalian mau ke arah sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalian bisa juga atur ukuran dari layar atau ukuran dari kamera webnya ini, kalian bisa atur di sini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa perbesar, bisa perkecil, dan posisinya bisa kita ubah ke kiri, ke kanan. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini bisa ke atas, ke bawah. Nah, tergantung dari kalian. Nah, oke. Setelah itu di sini ya, di overlay kamera web ini kita juga bisa menyimpan video hanya kamera webnya saja, seperti tadi di bagian audio atau suara. Nah, oke, kita pindah ke tetikus. Di tetikus ya, ini dia tadi kursor, kita bisa menambahkan efek kliknya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah peratinjau atau hasil pengaturan yang kita lakukan. Nah, untuk kan di awal-awal itu sebenarnya nggak seperti ini, nggak terchecklist ya, nggak terchecklist seperti ini. Awalnya seperti ini. Nah, untuk menampilkan kursornya ini yang tanda panah tadi, itu kalian checklist yang tampilkan kursor tetikus, otomatis akan muncul di perekaman layar kita. Setelah itu, untuk menambahkan efek klik seperti efek warna merah, kuning, biru, nah kalian klik saja yang tambahkan efek klik. Kalian bisa atur ukurannya, bisa 100%, 90%, dan lain-lainnya. Mungkin di sini 100% udah bagus. Nah, kalian bisa atur di sini warna klik kiri. Warna klik kiri itu ya otomatis di kursor kita ya, di kursor kita klik kiri otomatis warna merah. Kita bisa atur warnanya di sini, bisa kuning, merah, hijau, biru, dan lain-lain. Misalkan di sini saya pilih aja yang warna merah. Nah, otomatis jika saya pilih warna merah, nah saya klik kiri, otomatis yang muncul warna merah. Nah, kalau kanan kan di sini warna biru, pilih warna biru. Kalau saya klik kanan,
otomatis yang muncul adalah warna biru. Nah, seperti ini. Oke. Nah, efek sorotan kalian bisa lihat di sini. Kalau untuk efek sorotan seperti apa ya? Seperti ini hasilnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kuning-kuning bulat gitu yang muncul ya. Kita bisa atur opacity-nya. Nah, seperti ini. Ada kuning yang muncul seperti bulatan ya. Seperti kalian yang bisa lihat seperti yang kalian bisa lihat di video tutorial lainnya, kan biasa orang kursornya itu warna-warna kuning bulat-bulat gitu ya di kursornya gitu. Nah, di sini bisa kita atur di Bandicam juga. Nah, oke, setelah ada efek tikus, kita bisa lihat ada di samping tikus ada logo. Nah, di logo ini bisa kita tambahkan misalkan logo subscribe di bagian kanan, di bagian kiri. Kita untuk menambahkan ya kita cukup checklist yang ini, kemudian cari gambar yang ingin kita taruh, misalkan di bagian mana. Ini ada contohnya, posisinya mau di mana, kiri, kanan, ataupun dan lain-lain. Nah, kita bisa atur transparansinya bisa 100%, 99 dan lain-lainnya. Oh, sampai 100% saja. Oke. Nah, di samping logo ada teks. Nah, di teks ini kita bisa menambahkan teks, misalkan tambahkan teks, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nah, bisa kita untuk tambahkan teks, kalian checklist saja, tambahkan overlay teks ke video, kemudian klik tambah, kemudian kalian ketikkan di sini, ketikan apa yang ingin kalian ketikkan, misalkan jangan lupa subscribe. Nah, maka akan muncul. Nah, oke, kalian bisa atur posisinya mau di tengah, kanan, kiri, dan lain-lain. Bisa atur ke bawah. Nah, ke bawah lagi atau nah, kayak seperti itu. Kalian bisa atur ukurannya di sini, fontnya juga kalian bisa ubah. Kalian bisa lihat di sini. Nah, tergantung dari kalian. Nah, batas dan alpha itu tergantung dari kalian. Oke, jadi saat merekam, jadi jika kalian merekam menggunakan Bandicam akan selalu muncul jangan lupa subscribe ini di video yang kalian rekam. Oke, seperti itu. Nah, setelah beberapa fitur tadi ya, ada di bagian samping teks itu ada opsi. Nah, opsi ini sebenarnya nggak terlalu aneh juga ya. Di sini ya saya pilih aja yang normal. Ini ya nggak perlu, sebenarnya nggak perlu saya atur aja ya bagian sini ya. Saya pilih aja yang normal. Yang saya sarankan sih lebih pilih normal aja ya. Nah, oke, setelah banyak fitur yang saya beritahukan tadi, kalian bisa lihat lagi di bagian mode rekam ini. Di kan masih di bagian video kita ya, masih di bagian video. Kita bisa lihat di sini setelah kita tadi ke pengaturan, kita bisa lihat di bawah ada format. Nah, untuk format ini kita mengatur format hasil rekaman kita itu kita mau atur ke versi berapa. Kalian bisa klik di sini di pengaturan ya. Misalkan saya ingin pilih yang versi MP4 ya, otomatis hasil rekaman kita itu hasilnya MP4 dan ukurannya berapa. Nah, saya di sini biasa milih yang 720 pixel. Nah, atau 16:9. Dan FPS-nya itu saya biasa pilih yang 30, kodek MPEG 4 yang itu biasa saya pilih. Kemudian kualitasnya 80. Nah, untuk audio ini saya pilih yang AAC dan bitrate 192 stereo dan frekuensi 48.000. Nah, di samping MP4 ini kan ada AVI. AVI ini juga bagus, kalian bisa pilih untuk hasil rekaman kalian. Nah, untuk resolusinya kalian bisa 720 pixel ataupun 800 dan itu bebas dari kalian. Nah, untuk FPS kalian bisa atur. Di sini saya menggunakan 30 dan kodek. Nah, di sini otomatis XPID mungkin ini yang direkomendasikan oleh Bandicam untuk AVI ya. Nah, kualitas 80. Nah, untuk audionya itu kodek 4 MP3, kalian bisa ubah ke MP2 atau PCM. Nah, mungkin karena di sini otomatis yang diatur itu di sini MP3 atau MP3. Bitrate-nya itu 192, saluran stereo dan frekuensi 48.000. Oke. Kemudian setelah kita ke video, kita bisa lihat di gambar. Nah, di gambar ya, kalian bisa lihat di gambar. Di gambar ini hampir sama dengan bagian fitur video tadi. Jika kita ingin screenshot atau mengambil gambar layar laptop kita, ya kita tekan F11, otomatis akan screenshot. Kita nggak perlu klik kamera tadi, langsung saja kita klik F11, maka otomatis gambar akan tersimpan di laptop kita. Nah, ini juga ada ulangi pengambilan gambar. Nah, berapa detik ya, ada 1,0 detik, kita bisa atur di sini. Nah, di bawahnya ulangi pengambilan gambar ada tampilkan kursor tikus, hampir sama dengan memang sama dengan video tadi. Nah, kita juga bisa menambahkan overlay logo subscribe, logo channel kita dan lain-lain. Kurang tahu juga saya kalau untuk yang bagian hidupkan suara RAN ini. Nah, formatnya juga bisa kita atur di sini. Mau BMP, PNG, JPG yang normal, JPG kualitas tinggi atau JPG kualitas custom. Nah, 20 sampai 100. Di sini saya pilih Di sini saya memilih yang JPG kualitas tinggi. Nah,
Oke, setelah fitur-fitur yang saya bagikan tadi, kalian bisa lihat di bawah sini ada menu atau fitur tentang. Nah, di tentang ini itu berisi tentang informasi lisensi. Nah, sebenarnya Bandicam ini ada watermarknya. Kalau kalian baru menginstal aplikasi Bandicam, itu ada watermark. Nah, untuk cara menghilangkan watermark itu, jadi watermark itu akan muncul logo Bandicam atau tulisan www.bandicam.com di atasnya kalau kalian merekam. Dan batas perekaman di Bandicam kalau kalian belum meregistrasi aplikasinya itu hanya 5 menit lah, kalau nggak salah 5 menit sampai 10 menit ya mungkin seperti itu. Jadi kita nggak bebas merekam itu sampai menit berapa, nggak bebas. Jadi saya sarankan untuk registrasi aplikasi Bandicam. Nah, untuk cara registrasinya atau cara menghilangkan watermarknya itu, kalian bisa cek video saya yang ada di card di atas atau nanti akan muncul di akhir video ini. Oke, jadi mungkin saya tidak tidak bisa menunjukkan kalian bagaimana cara yang di mode perekaman game dan perekaman perangkat. Nanti saya akan beritahukan lagi di video berikutnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin merekam dengan menggunakan aplikasi Bandicam, bisa menggunakan cara-cara yang saya lakukan tadi. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga komen apabila ada yang ingin ditanyakan, dan juga share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe sebanyak-banyaknya. Oke, dan see you next time.